Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Mengawatu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk melanjutkan taklim kita. Pada malam hari ini akan mengkaji cara mengendalikan syahwat. Ya. Apa judulnya? Cara mengendalikan syahwat. Ya. Hadirin Allah, manusia bisa benar, bisa salah ya. Kan tetapi kalau malaikat bagaimana? Selalu benar. Kalau iblis, setan selalu salah. Dan manusia tentu gabungan dia, ada potensi salah, ada potensi benar. Nah, potensi yang salah ini banyak yang disebabkan memperturutkan syahwat, ya, memperturutkan syahwat. Memang syahwat ini maslahatnya ada untuk apa? Untuk mempertahankan atau melestarikan kehidupan manusia. Gitu. Jadi dalam Islam ini syahwat bukan dihilangkan, bukan dikebiri istilahnya. Tetapi apa bagi syahwat ini dikendalikan, ditata, dikelola, dimanage yang benar untuk mencapai keridhaan Allah, bukan memperturutkannya yang kemudian menjadi perbuatan maksiat dan dosa pada akhirnya. Ya, jadi syahwat itu ada maslahatnya, diantaranya adalah mempertahankan kehidupan manusia. Misalnya syahwat ini, perut, ya, apa itu? Pengen apa makan, pengen minum, ya. Bagaimana kalau tidak punya syahwat atau tidak ingin makan? Manusia akan apa? Sakit lah, lama-lama bisa mati, ya, nggak mau minum, ya, sehingga akan menyebabkan binasa, gitu. Kemudian syahwat lawan jenis apa ini? Kemaluan. Kalau tidak ada bagaimana? Tadi sudah disampaikan, kehidupan manusia ini akan terhenti, manusia akan punah, berhenti, tidak ada manusia baru karena syahwat tidak ada. Tidak suka lawan jenis, tidak mau berkembang biak, kalau ini apa namanya, melahirkan, ya, kalau manusia, ya, maka tidak ada keturunan, gitu, punah. Nah, karena itu syariat ini
hadir untuk membimbing manusia menata, memanage, mengelola syahwat pada jalan yang benar yang diridhoi Allah, meletakkan adil pada tempatnya, ya, bahwa kehidupan ini harus berjalan sesuai dengan fitrah, ya, fitrah manusia, butuh makan, minum harus dipenuhi. Fitrah syahwat, ya, kemaluan disalurkan dengan cara yang halal, menikah ada aturannya, gitu. Hingga kemudian lahir generasi berikutnya yang tujuannya pada dasarnya apa? Hifdzun nasl, agama ini menjaga keturunan untuk apa? Keberlangsungan orang yang beribadah atau sujud menyembah kepada Allah. Ya suka, bukan menikah, punya anak untuk apa? Anak itu supaya menambah jumlah manusia yang beribadah kepada Allah. Nah, ini tidak semata-mata menuruti syahwat, nafsu, ya, birahi, kemudian lepas dari nilai-nilai agama atau nilai-nilai keimanan, ya. Nah, karena itu santri antum belajar sungguh-sungguh, diharapkan dengan banyaknya waktu yang diisi dengan belajar ini antum bisa menjadi pemuda yang mampu, ya, mengendalikan syahwat, menjadi contoh, ya, Lutfi. Apa yang ditulis Bi? Mang gambar. Apa judulnya tadi, coba dicek aja nih. Tulis dulu. Cuma ini. Oleh karena itu, ya, kita pelajari, ya, supaya kita tidak keliru, ya. Oleh karena itu keberadaan syahwat pada manusia itu memang, ya, memang sudah fitrah, ya, tidak berarti tercela secara mutlak, ya. Celaan memang ada ketika kapan manusia ini memperturutkan melampaui batas, ya. Syahwat ini menjadi tercela apabila manusia melampaui batas, melewati batas dalam hal memenuhinya, gitu. Makan, itu mau coba makan 10 piring, minum 1 galon sendiri. Jadi apa itu? Sakit nanti, rusak pencernaannya. Atau suka dengan sambal, ya, juga ada yang suka sambal juga, buahnya kan 1 mangkok, sakit pencernaan, rusak, ya, melampaui batas. Itu makanan minuman, ya, jadi penyakit. Banyak penyakit itu ternyata sebabnya dari makanan. Tersebab manusia itu melampaui batas, kesukaannya apa ini? Ciki-ciki terus, jajanan, jadi amandel misalnya. Jadi batuk, jadi apa? Radang. Ya, sukanya es terus, jadinya apa? Bisa amandel, bisa pilek, sampai operasi. Jika pernah operasi amandel, ya. Nah, ini. Selain memang itu memang takdir Allah sakit, tapi sebelumnya manusia disuruh apa? Menjaga diri, menjaga kesehatan. Kemudian syahwat, kemaluan juga kalau dilampiaskan secara melampaui batas, manusia itu akan terjerumus pada perbuatan dosa, ya, berzina, ya, sudah punya istri ingin terus melampiaskan, akhirnya melacur misalnya, atau belum menikah, tidak mau menikah, nggak mau menanggung beban biaya hidup, ya. Ini yang bujang-bujang ini, kenapa nggak mau menikah? Berat menafkahi seumur hidup, ini. Mendingan ini melacur. Naudzubillah, kalau ada begitu, akhirnya dia bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara seperti itu, dosa, berzina. Apalagi dia kecanduan, mungkin akan berganti-ganti berzina pasangan pelacurnya, akhirnya kena penyakit apa?
Ya, bisa HIV, AIDS, bisa penyakit kelamin yang lain yang akhirnya orang itu bisa ada obatnya itu? Tidak, bisa apa, Pak? Mati lantaran apa? Binasa lantaran menuruti syahwat. Tuh. Ini karena itu penting ya ilmu manajemen syahwat yang benar. Ya, kita perlu mengendalikan syahwat itu dengan benar. Kemudian juga ada yang dingin ya istilahnya Bristo dikisahkan ini sahabat ini tidak mau ya menggauli istrinya ya malah dikisahkan itu sahabat siapa itu Bristo pernah dengar belum yang masyhur sahabat siapa yang mana sahabat itu wibawanya lebih tinggi menjumpai istri sahabat yang lain Abu Darda. Abu Darda ini punya istri Ummu Darda, dikisahkan Ummu Darda ini berjumpa dengan sahabat Abdurrahman bin Auf yang Salman Al-Farisi yang lebih tinggi wibawanya. Ummu Darda, kenapa kamu kumel gitu kira. Ya, kok enggak berhias? Ya untuk apa? Suamiku Abu Darda malam ya mulai macam Ustaz Ridho ini. Enggak pernah nyenggol istri, siang saum. Selesai sudah, kapan mau nyenggol mau menjumpai istrinya untuk menyalurkan syahwatnya. Gitu terus. Jadi Ummu Dardanya apa? Tidak diberikan nafkah batin. Kemudian sahabat Salman memanggil di hari yang saum itu ya, hari Senin atau Kamis, panggil rumahnya suruh bertamu, disiapkan hidangan tuh kan. Sahabat Salman wibawanya tinggi, berada makan, disuguhi makanan tuh. Makan, nggak mau makan. Saya puasa, makan dipaksa. Akhirnya diberikan pemahaman ya, diluruskan bahwa Rasulullah juga sholat malam dan tidur. Rasulullah juga puasa dan Rasulullah juga berbuka ini. Jadi sahabat Abu Darda ini puasa terus, sholat malam terus. Maka Nabi diriwayatkan dari sahabat yang bernama Utsman bin Mahzun radhiyallahu anhu, fa inni anamu wa usolli wa asumu wa uftiru. Saya Nabi bersabda, saya ya puas, ya tidur, ya tahajud gitu. Malam itu tidak semuanya diisi sholat. Saya siang itu ya wa asumu puasa, wa uftiru dan juga sekali waktu seling-seling yang paling baik kan puasa saum Nabi Daud. Maka di sini ya berbuka ya berpuasa. Kemudian dan wa ankihun nisa. Nah, Rasul bersabda dan saya juga menikahi wanita. Maksudnya tidak jomblo abadan abidin gitu. Jovisa selamanya, nggak mau nikah gitu. Jadi Rasulullah itu menikah. Fattaqullah, maka bertakwalah ya. Ya Utsman, fa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li dhaifika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan fasum fa'tiru wa shalla wa nam. Ada juga hadis yang lain, fa'tukula bihaqqin haqqan. Jadi keseimbangan di sini, sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, maka harus diberikan nafkah batin, syahwat disalurkan dengan benar. Maka kemudian selanjutnya
itu menjadi kewajiban. Kemudian berpuasalah juga berbukalah, jangan puasa setiap hari. Kemudian sholatlah pada sebagian waktu malam, tidak seluruh malam diisi dengan sholat, dibagi, ada waktunya di tidur. Ya, alhamdulillah keseimbangan tadi. Ya, syahwat dalam Islam bukan dikebiri. Gambar terus kamu. Mana yang dicatat? Duduk sini aja lah, dilihat tuh. Syahwat dalam Islam bukan dihilangkan, bukan ditiadakan, ya, dimusnahkan nggak mungkin, ya, tetapi dikendalikan, ditata, diatur yang benar. Ada juga yang agak keliru, ya, kalau dia meninggalkan semua itu dengan pemahaman dia ingin zuhud, zuhud yang keliru, meninggalkan nikmat atau syahwat yang halal itu juga dikarenakan dia memahami zuhud itu begitu, ya keliru, ya. Zuhud terhadap dunia dan segala isinya termasuk kenikmatan itu tidak begitu, ya. Itu malah bisa mencelakakan diri, gitu. Karena itu para santri, ya, perhatikan ini, ya, hidup ini sudah ada aturannya, sudah ada petunjuk, ya, tuntunannya. Tidak semau-mau kita sendiri, asal suka langsung diterapkan, padahal menyelisihi, nggak boleh, memperturutkan hawa nafsu. Nah, bagaimana mengendalikan syahwat perut nih? Ya, kita mulai dari situ. Cara mengendalikan syahwat perut, ya. Misalnya makanan itu disukai, ya, atau diperbolehkan, hukumnya halal, ya, memakannya, ya, boleh. Bukan berarti kalau boleh itu langsung perut itu penuh, ya, diisi dengan makanan itu asal suka, ya, terus dibanyakin. Apabila syahwat makan ini dipenuhi secara berlebihan, bahkan melebihi batas, menimbulkan apa? Mendorong syahwat kemaluan. Ini masalahnya. Bahan bakarnya gitu, ya kan? Kalau makanya orang puasa itu habis itu jelas, ya, mampu mengendalikan syahwat kemaluan karena sudah badannya sudah lemah, lemes, ya, karena tidak ada asupan makanan yang masuk. Nah, ini. Jadi, ya. Jadi setelah makan yang banyak ini membuat syahwat kemaluannya menjadi meningkat atau bangkit, ya, bahaya tuh. Apalagi sampai kekenyangan gitu. Nah, karena ingin manusia ini rakus terhadap pengen makan enak terus, ya. Gitu ya, pengen makan enak terus. Kan belinya mahal tuh, mendorongnya untuk pengen dapat duit. Akhirnya kadang-kadang orang itu bisa terjerumus mencari duit dengan segala cara untuk ingin memenuhi syahwat makan. Dia mungkin nggak mau mencuri, ya, nggak mau kriminal, tapi dia bekerja hanya untuk memenuhi perut, untuk beli makanan. Pengen makanan yang bermerek juga, pengen makanan yang tempatnya ini keren gitu. Padahal makanannya sama-sama ayam misalnya, harus merek tertentu, kemudian dituruti gitu. Nah, ini mengerikan apabila manusia memperturutkan syahwat itu, ya, berhubungan saling terkait. Parahnya lagi kalau pengen harta yang banyak, pengen makan yang enak, kerjanya haram pun dilakukan. Korupsi lah, ya, segala cara lah, ya, supaya dapat duit, supaya hartanya
banyak. Nah ini, hati-hati ya. Jadi dari perut ini bisa mendorong kepada perbuatan dosa yang lain gitu. Sebabnya rakus, pengen makan banyak, pengen makan enak, akhirnya melakukan kriminal ya, dosa, mencuri ya, korupsi ya. Rasulullah sudah mengingatkan pada saat itu ya, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian, inna mimma ahsya alaikum, tapi bereng, sesungguhnya kata Rasul, di antara yang aku takutkan atas kalian, inna mimma ahsya alaikum syahwat, ya, kata Rasul, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat. Ya, syahwat yang pertama, kemudian mengikuti hawa nafsu, al-ghayyu fi butunikum, mengikuti apa? Memperturutkan perut ya, mengikuti hawa nafsu pada perut ya. Furujikum, butunikum wa furujikum. Apa furujikum? Farji, kemaluan. Wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah ini banyak. Orang yang terfitnah wanita, pernah kita bahas sebelum itu. Seorang rahib yang kemudian dalam kitab Talbis Iblis ya, karang oleh Ibnu Jauzi, itu awalnya soleh gitu kan. Nah misalnya ini Abi Rizdo ini ya memang itu Yahudi ya, di sinagog ya konteksnya ya, di tempat kuil itu. Ustaz Rizdo, ya Rusdi lah yang cocok lah, karena tinggal di masjid ini, Ustaz Rusdi ya kan. Kawannya Ustaz Japri punya adik cewek gitu kan, dititipkannya di situ. Awalnya pisah itu tempatnya. Lama-lama itu terjadi apa? Terjadi syahwat, senang. Pelan-pelan ada videonya waktu itu. Pada akhirnya wanita itu menggoda dan tergodalah Abi Rusdi, Ustaz Rusdinya ini sampai menghamili. Setelah menghamili itu jadi masalah, dibunuhnya pula sekalian itu. Hilang ya, dari satu dosa beranak ke dosa yang lain ya. Abi Rusdi itu gambaran pemuda yang soleh gitu kan, pemuda kahfi lah ya, bisa kena fitnah itu. Sudah ada banyak kisahnya. Maka kalau Abi Rizdo ini berjalan ya, kalau kita berjalan itu tidak selayaknya berada di belakang wanita. Suruh wanita itu di belakang laki-laki. Antum nanti melihat apa? Melihat goyangan badannya itu, pinggulnya apa, kakinya atau apa ya, antum tergoda. Ya. Ini. Awalnya dari mana tadi? Rasul takut Rasul itu kita umatnya apa? Menuruti syahwat, mengikuti nafsu makan perut. Habis itu syahwat kemaluannya bangkit, dan juga Rasul takut kepada fitnah-fitnah kesesatan yang lain. Ini fitnah kesesatan yang lain banyak. Itu kalau kita lihat di media itu nggak selesai itu. Fitnah pemikiran, fitnah akidah dari Ponpes Zaitun tuh, lihat tuh, muter-muter ini apa, agama ini ada acak-acaknya. Haji juga udah katanya nggak perlu ke Mekah ya,
Gimana itu? Udah makin dolu, sesat. Nah, orang kalau sudah tasawurnya rusak, itu malah kebalikannya, di luar kelompoknya yang dia anggap sesat. Dia yang sesat malah nganggap orang di luar kelompoknya sesat. Bolak-balik nggak karuan. Bagaimana kita mau menasehati, meluruskan, wong kita sendiri dianggapnya sesat, padahal dirinya yang dolu sesat dan menyesatkan, menyelisihi dari ketentuan syariat, dirubah-rubahnya. Tuh. Nanti maka ini pembagian para santri, perhatikan ya Bro, itu pangkalnya nanti dua itu sebenarnya, fitnatus subhat wa fitnatus syahwat. Subhat itu tadi pemikiran-pemikiran menyimpang, makanya worldview-nya harus islami, ya. Akidahnya harus benar. Catat antum hidup di mana saja para santri sudah qat'i, enggak bisa dirubah rukun iman, rukun Islam. Tidak ada lagi nabi, udah titik, ya kan? Khataman nabiyyin sayyidil mursalin Rasulullah Muhammad SAW, titik. Jangan ada lagi orang di Lampung nih, di Teluk dulu mengaku sebagai nabi, Nabi Chandra. Dalam hasil penelitiannya Ustaz Amin Jamaluddin dalam buku Aliran Sesat itu dicantumkan di situ, ada nabi di Teluk. Belum lagi yang di Bogor tuh Ahmad Musodek, ya kan? Banyak sekali yang mengaku sebagai nabi. Belum Lia Aminuddin, agama Salamullah, di penjara kan? Anaknya juga siapa? Krishna itu. Nah, ini fitnah subhat, pemikiran yang sesat. Kemudian satunya fitnah syahwat. Syahwat ini kan diturunkan, yang disukai manusia ini apa? Harta, duit ya, dan turunannya mungkin ada emas, ya kan? Ada rumah yang bagus, sawah, ladang yang luas, harta lah. Kendaraan atau HP atau apa, itu yang disukai manusia. Kemudian yang kedua ini wanita, kalau dia laki-laki, ya kan, udah punya istri satu, bertambah lagi atau berzina atau punya gunde, apa istilahnya, simpanan, ya. Itu urusan wanita. Yang berikutnya ini kedudukan, pengen punya jabatan terhormat, gila hormat, dia pengen punya kedudukan kekuasaan di antara manusia yang ada ini, menjabat ini, menjabat itu. Itu fitnah apa namanya? Syahwat yang terbagi tadi. Ya, dimulai dari perut ini, untuk perhatikan. Dimulai dari perut awal mulanya. Kita lihat sahabat ya, Umar An-Nafi qala kana Ibnu Umar la yaqulu hatta yu'ta bimiskin. Perhatikan, ini adab. Pelajaran adab. Sahabat Umar bin Khattab, bukan Umar, Ibnu Umar, anaknya Umar. Apa kebiasaan beliau? Beliau tidak makan kecuali sudah ada orang miskin yang makan bersama beliau. Ya'kulu ma'ahu. Ya'kulu ma'ahu maknanya makan bareng-bareng, berjamaah, bareng dengan orang miskin. Tuh. Itu kemudian beliau lakukan sebagai ya syarat, kalau mau makan belum nyari orang miskin dulu, gitu. Kemudian dikisahkan, maka aku memasukkan seorang laki-laki yang akan makan bersamanya. Jadi minta dicarikan teman. Laki-laki itu banyak makan, laki itu makan banyak, maka Ibnu Umar berkata, Nafi, janganlah engkau masukkan lagi orang ini. Jadi dicarikan sama sahabat yang bernama Nafi, cariin teman orang miskin, ya, supaya diajak makan dengan Ibnu Umar. Pas sudah dapat, ya, makannya banyak. Ibnu Umar marah tuh. Ngapain ini rakus nih? Ya kan? Ngabis-ngabisin gitu. Rakus ini orang nih, ya. Jangan kau ajak lagi ke sini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu, seorang mukmin ini aturan makannya, antum tulis nih, manajemen makan.
Yaqulul mu'min yaqulu fi perutnya itu dibagi 3, ya. Perut seorang mukmin atau ususnya itu dibagi 3, perut bisa. Sedangkan orang kafir itu di sini satu usus yang ini, dan orang kafir itu makan memenuhi 7 usus. Orang Islam mukmin makan itu satu usus saja, maknanya enggak banyak-banyak. Kalau orang kafir makannya 7 usus. Nah, kalau yang lain hadisnya fasulusun li syarabihi fasulusun li ta'amihi fasulusun li nafasihi. Jadi perut dibagi 3. Ini bandel amat. Perut bagi 3. Sepertiga untuk apa? Isi tulis Sepertiga untuk minum. Sepertiga untuk apa? Tarik. Napas. Kalau mendominan salah satu, apa yang terjadi? Kalau makanan semua, nggak bisa dicerna nanti. Seret apa istilahnya? Macet itu pencernaan, antum bisa mutah nanti. Ya, Din. Kalau air semua, Din, kembung ya, Din. Atau tidak air, tidak makanan, angin gini. Masuk angin gitu ya. Jadi 3-tiganya itu diisi secara proporsional, sepertiga, ya, itu pengaturannya. Tadi rahmatullah berat ya, berat. Orang kalau sudah senang biasanya apa? Lupa diri, melampaui batas dari standar atau petunjuk secara ilmu agama, sudah ada aturan, dan juga melanggar secara ilmu kesehatan. Dia juga melampaui batas makan, ya. Ada di antara orang mukmin itu ada yang makannya banyak, ya, itu kenyataannya. Bisa jadi karena kebiasaan, ya, kita dalami lagi, atau karena sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti karena penyakit yang tidak nampak atau lainnya. Ini kadang-kadang karena penyakit. Begitu pula terkadang di kalangan orang-orang kafir ada yang makannya sedikit, bisa jadi karena untuk menjaga kesehatan, diet, ya, mengontrol BB, ya, berat badannya. Kemudian mereka mengikuti para dokter atau karena latihan menurut, ya, pengetahuannya untuk menjaga kesehatan itu. Maka kesimpulannya di antara keadaan orang mukmin ialah semangat, harusnya apa? Semangat dalam zuhud. Tuh, banyak Pak Santri. Orang mukmin itu kemudian ditetapkan di dalam hatinya sikap zuhud. Zuhud itu apa tadi? Hidup sederhana. Wa qanaatu bil qalil, merasa cukup. Gitu loh. Dengan apa yang Allah berikan, pembagian yang Allah berikan itu dia cukup, ya, tidak memikirkan nikmat yang ada pada orang lain. Dia sibuk menghitung nikmat-nikmat yang ada pada dirinya untuk kemudian disyukuri dan dipergunakan, tasarrufkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan memang kebalikannya, ya, orang mukmin itu kebalikannya orang kafir. Orang kafir ya semuanya, ya, ingin dikuasai, ya, ingin rakus, ya, orang kafir itu nganggap dunia ini dunia saja begitu loh. Harus dia sukses dunia karena dia tidak mengimani kehidupan akhirat. Pada umumnya begitu, ya. Sehingga kalau di dunia ini nggak kaya, nggak sukses, bagaimana? Ya, nanti. Lah kita tidak begitu. Bukan berarti tidak boleh kaya. Pada poinnya adalah Rasulullah memerintahkan kita hidup sederhana,
Dan kalau memang Allah mentakdirkan kaya, ada aturannya, adab terhadap harta, tidak boleh cinta dunia. Dan harta memang anugerah, maknanya sekeras, sekuat apapun orang ingin kaya, kalau Allah tidak menganugerahkan kekayaan kepadanya, dia tidak bisa kaya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan anugerah, ya, karunia berupa apa? Harta, may yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang beriman soleh atau dia orang kafir. Nikmat dunia diberikan kepada orang yang siapa saja, orang yang yuhibbul man la yuhib, orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai, sama diberikan nikmat dunia. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat nikmat iman kepada semua orang. Allah hanya memberikan nikmat iman, nikmat din kepada orang pilihan. Nah, ini kita berharap termasuk yang di situ. Ada orang-orang pilihan yang selalu, ya, merasakan manisnya iman. Merasakan apa? Manisnya iman. Ketaatan kepada Allah itu memanglah itulah tujuannya yang dia cari. Ya, itulah program-program hidupnya yang dia utamakan, ya. Santri yang berbahagia, kita bermohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mau, ya, merespon, mau bersegera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bercepat-cepat bersegera kepada ampunan Allah, maknanya juga kembali, ya, inabah taubat kepada Allah dan terus dekat mempelajari ilmu agama ini dan bersemangat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, mengendalikan syahwat kemaluan sekarang. Tadi syahwat apa? Makan, perut, dengan kemaluan. Lutfi yang katanya sudah balik, kapan di kolam renang matanya mau lepas, mau mengejar seluruh pengunjung kolam yang cewek-cewek yang ada ini. Nah, Abi Adi yang matanya udah lepas. Nah, di balik helm kerodong, helm full, matanya ternyata udah melototin cewek. Apa dalam Islam tidak boleh begitu? Pandangan pertama halal kata Birisdo, tapi pertama terus. Pandangan menit berikutnya dosa. Makanya Abi sering keliling-keliling melihat harga paha ayam chicken berapa itu? 10.000, 15 paling mahal. Tapi paha gadis-gadis murahan tuh, rombeng, iya kan? Baju rombeng itu. Apa ada wanita yang mulia itu dibuka begitu? Apa ada makanan atau emas berserak-serak di terbuka? Ada makanan itu tanpa bungkus? Ada? Itu mau makan ini apa? Risol apa itu? Hah? Gak ada plastiknya. Lemper itu telanjang. Gak ada daunnya. Mau atau? Itu wanita yang murahan. Tidak menutup diri, dia tidak memiliki kehormatan. Kalau antum punya saudara yang belum menutup aurat, perintahkan itu. Perintah Allah pada hakikatnya antum yang berdakwah atas dasar kasih sayang apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Menolong saudara, apalagi saudara betulan ya, saudara, punya adik Lutfi perempuan, punya Ayu, punya sepupu, punya saudara-saudara yang masih belum menutup aurat, saudari-saudari berarti ya, belum menutup aurat, tugas itu untuk diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, beri peringatan. Jadi yang kemudian terus menyusuri jalan raya ini, iya kan? Tiap hari kadang-kadang taklim nggak mau, pengen berangkat cepet, kemana?
Padahal tokonya belum buka kan. Agak bingung gitu. Jam 7:15 udah hilang. Taklim nggak mau. Mungkin mau ketemu sama yang dicari oleh mata itu. Ya, hadirin rahimakumullah, kita dalami lagi ya, telaah lagi. Dari mata turun ke ya ini. Maka godul basor itu perintah menundukkan pandangan. Segala-gala berawal dari pandangan Nabi Adi. Hendaklah kita mengetahui syahwat terhadap lawan jenis yang diciptakan pada diri manusia ini memang ada hikmahnya tadi untuk memiliki keturunan, keberlangsungan hidup. Ya. Jadi penyembah ya umat manusia yang beribadah kepada Allah ini akan terus ada apabila manusia menyalurkan syahwatnya dengan benar dan menikah tadi. Namun, nah ini cilakanya ini banyak orang tergelincir lantaran tidak mampu mengendalikan syahwat atau membiarkan syahwatnya itu dilampiaskan secara haram. Akhirnya jadi burukan dan musibah-musibah. Karena sesungguhnya fitnah, nah ini lagi-lagi nih, fitnah ya, ujian terbesar nih. Seorang laki-laki adalah wanita. Mataraktu ba'da fitan ad-daru 'alar rijal minan nisa. Apa Bi? Kata Rasul. Tulis Bi. Tidaklah aku, tulis Bi, meninggalkan fitnah setelah aku wafat. Ya juga. Setelah Rasul wafat, tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki, bahayanya itu lebih besar kecuali fitnah an-nisa, perempuan, wanita. Tarik, tulis. Apa tadi? Ma taraktu ba'da fitan ad-daru 'alar rijal minan nisa. Rasulullah bersabda, tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku wafat yang lebih berbahaya atas laki-laki daripada wanita. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengomentari hadis ini dengan perkataan, hadis ini menunjukkan bahwa fitnah yang disebabkan wanita merupakan fitnah terbesar daripada fitnah lainnya. Ya, ini sudah diwanti-wanti itu ya, untuk waspada. Hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah, dijadikan indah zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa, surat Al-Imran. Dijadikan indah pandangan mata manusia itu terhadap wanita. Ya. Nih, ayat ini juga kemudian ya dalil ya memperkuat hadis tadi. Allah menjadikan wanita termasuk hubus syahwat ya, yang mata laki-laki khususnya ini melihat itu pengen memiliki gitu ya, pengen dia karena biris dong, seandainya apakah ini jodohku, kapan ketemu, birusi kapan ada guru ahwat baru, jangan-jangan ini yang Allah takdirkan. Abi Galih juga begitu, mbak siapa ini, ustazah siapa ini, gitu terus. Wah, deg-deg. Apalagi Abi Adi bergetar, gemuruh kencang sampai kepleset di lorong. Apa itu makanan jatuh semua itu. Di depan kamarnya itu tak kuasa, kakinya tidak sanggup menopang badannya saking gemetar. Syahwat kepada perempuan yang diingini, bahkan dia menyebutkannya pertama sebelum jenis-jenis lainnya. Ya, bahkan disebutkannya fitnah yang pertama itu wanita. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, kebanyakan yang merusakkan kekuasaan dan negara ini adalah karena menaati para wanita. Selesai Abi Rizdo, seidealis apapun antum, selesai antum kalau sudah apa ini namanya cinta kepada wanita, nurut gitu. Kebijakannya jadi mengikuti apa? Ini paha itu kasarnya ngomong itu. Tunduknya di situ. Garang-garang sampai rumah selesai.
Tuh, fitnah, dan banyak tentunya yang tumbang gitu kan. Orang yang soleh, idealis, tumbang, kalah terhadap fitnah wanita. Maka santri, antum kalau bisa ya berdoalah, jangan ada ini tergoda ya santrinya. Alhamdulillah ini yang kelas 8, 7 mau naik 8 ini sejenis. Iya kan? Iya, Bi. Yang Shopee sudah gak ada. Sedih kau. Macam mana ini? Ya, Bi. Murung terus apa karena Shopee lulus? Nah, satu akhwat aja sudah jadi rebutan gitu. Enggak Najib, enggak Lutfi. Ya. Zuka juga janganlah kan, ya. Bersyukur kepada Allah tidak ada santriwati ya. Alhamdulillah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.